Ini jawaban nomor satu soal kuis. Ada basanya adalah C2H3O2 nin. Asamnya H2, asam konjugasinya HC2H3O2 ya. Dan semuanya ini asam lemah. Kalau asam lemah pasti dia timbangan. Kalau asam kuat ya pasti tidak keseimbangannya posisinya. Kemudian pasangan asam basa konjugasinya itu dan arah keseimbangannya dia ke arah asam yang lemah. Kemudian yang kedua, tentukan reaksi ionisasi asam kloroasetat dalam air. Ini ya, kemarin kloroasetatnya ini bereaksi sama air, tinggal hilangin haknya yang ada di kiri ya. Terus ungkapan keseimbangannya, ini yang A ya. Yang ungkapan keseimbangannya Anda sudah paham lah. Yang B-nya adalah Ka sama dengan konsentrasi H3O plus, dengan konsentrasi C2H2ClO2 dibagi konsentrasi HC2H2ClO2. Gini ya, udah kalian jawab tadi nomor soal satu dan 2 itu udah dapat 50 poin ya. Urutkan basa konjugat dari ketiga asam tersebut berdasarkan kekuatan basanya mulai dari yang terkuat. Oh ya, diketahui apa di sini. Ada HC asam formas itu adalah pKa-nya 3,75. Kemudian ada asam asetat, soalnya mudah banget. C2H3O2, pKa-nya 4,76. Kemudian ada asam kloroasetat. Kalau kamu lihat di sini semakin ada yang elektronegatif, pasti dia semakin asam kan? Kemarin kan sudah belajar. Ya, kalau mana yang ada elektronegatif, ada Cl di sini. pKa-nya semakin rendah, K-nya tinggi. Ya, nanti dia akan semakin asam. Ya, jadi ini pKa rendah, K-nya besar. K-nya besar berarti semakin asam. Berarti yang jadi lu paling asam adalah ya ini nomor 3 yang ke bawah ya, paling bawah. Ini kalau kalian sudah apa ini bisa apa namanya bisa jawab ini, Anda sudah dapat 60 poin. Karena halaman pertama itu 60 poin ya. Ada pertanyaan? Ya, untuk soal yang ketiga ini titrasi. Nah, nanti keluar lagi di ujian ya. Ada 25 mili HC2H2ClO2 asam kloroasetat ya. 0,2 molar ditambahkan NaOH. Asam tambah basa jadi netral ya. 0,1 molar. Ada diketahui, ini saya nggak bisa nggak bawa kalkulator.
Saya kasih tahu aja caranya. 2,87. Nah, ditanya adalah yang pertama apa? Ini suara saya terdengar ya. Kalau nggak terdengar bilang, karena sinyalnya lagi jelek. Ini H. Nah, pertanyaan pertama adalah pH sebelum titrasi. Berarti kalau pH sebelum titrasi, ya berarti pH-nya si HC2H2ClO2. Jadi dia hanya sebagai belum penambahan NaOH ya. Jadi pH dari asam lemahnya ya. Jadi pH asam lemahnya langsung pakai 0,2 molar. Nggak berpengaruh terhadap volume ya. Jadi di sini H C, C2 H2 ClO2 tadi reaksinya dalam air gimana? ICE aja langsung ya. H2O menghasilkan E2H2 ClO2 tambah H3O plus. Ini minus ya. Nah, nanti Anda pakai ICE gampang. Kalau nanti kan Ka kali M aja sebenarnya nanti dapatnya ya. Ini 0,2 molar. Ada plus X plus seperti itu ya. Anda bisa lakuin sendiri. Udah, tinggal dikerjakan saja. Nanti H3O plusnya ini kayaknya Ka-nya lebih kecil ya, kali 400 masih lebih kecil dari 0,2 molar. Jadi Anda bisa cari berapa H plusnya. Harusnya bisa diabaikan sih. 3O plus sama dengan per Ka kali 0,2. Ya, itu untuk yang ke 3A. Yang 3B itu setengah dari ekivalen. Kalau setengah ekivalen gimana? Ya, kalian bisa dapat soal yang 3, soal 3 yang A, pH sebelum titrasi. Kalau pada titik setengah ekivalen berarti mol yang akan jadi bersisa adalah garam dan asamnya. Kan buffer itu kalau setengah titik ekivalen. Ya, tadi si H
ClO2-nya kan ditambah NaOH menjadi, ini kan reaksi penetralan ya, ya. Jadi C2H5ClO2Na tambah H2O, garamnya ya, garamnya tambah air. Nah ini 0,1 molar. Ini 25 mili 0,2 molar. Sebenarnya kalau ditanya sebelum titik ekivalen ya berarti volumenya kamu tinggal kira-kira. Ini mau berapa volumenya? Kalau setengah titik ekivalen kan harus bersisa asam dan garamnya. Ini yang harus bersisa adalah ini dan ini. Ya, kalau setengahnya berarti dia asamnya sama dengan garamnya ya. Mol asam sama dengan mol garamnya. Ya udah, mau volumenya berapa ini? Tinggal kamu pakai di sini. Berarti mol ini sama dengan mol ini. Ini berapa molnya? 25 mili kali 0,2. 50 milimol. Nah, jadi ini 5 milimol. Ini 5 milimol. Jadi kalau setengah titik ekivalen berarti mol garam sama dengan mol basa, mol asamnya ya. Ya, berarti ini juga harus nanti 5 milimol. Nanti kamu masukkan ke sini pH sama dengan, sebenarnya nggak usah dihitung ya, pH sama dengan pKa ya kalau setengah titik ekivalen kemarin, tambah log garam kan dibagi asam. Jadi ini tinggal, ini konsentrasinya sama, jadi ini 5 milimol, ini juga 5 milimol kan, misal. Jadi kalau setengahnya titik ekivalen itu mol asam sama dengan mol garam ya. Jadi whatever volumenya pasti sama kan. Jadi dia akan bersisa sama dengan jumlahnya karena dia setengah titik ekivalen. Kalau tidak setengahnya tapi belum belum titik ekivalen ya berarti ada volume NaOH-nya ya. Nah, tinggal kamu kira-kira aja bagaimana dia bisa sama volumenya dengan molnya sama garamnya. Tapi sebenarnya tinggal masukin aja pH sama dengan pKa, itu adalah pH. Jadi pH-nya adalah sama dengan pKa-nya. Ya. Karena ini konsentrasi garam sama dengan konsentrasi asamnya. Nah, kalau yang C baru ngitung.
Kalau yang C itu adalah pH pada titik ekivalen. Kalau pH pada titik ekivalen, mol asam sama mol basa ya, sama. Jadi H C2 H2ClO2 ditambah NaOH menghasilkan C2H2ClO2Na ditambah H2O. Ini MRS dulu. Ini 5 milimol. Ini berarti 0,1 molar. Untuk jadi 5 milimol, berapa mili yang dipakai? 50 ya. Kemungkinan ini 50 milimol. Buka hapus lagi. Ini juga 5 milimol. Ini tadi 0,1 molar 50 mili. Ini berarti tadi 0,2 molar 25 mili. Ini 5 milimol juga ya. Ini habis. Tulis dulu soalnya. pH titik ekivalen. Ini habis. Itu di ujian juga kalian harus menentukan pH pada titik ekivalen. Lalu nanti di sini Anda harus cari indikator yang tepat apa. 5 milimol. Ini habis ya. Sehingga ini juga 5 milimol. Di sini 5 milimol. Berarti tadi kalau setengah titik ekivalen, volumenya setengahnya yang digunakan. Berarti ini harusnya 25 mili ya. Sehingga nanti yang kepakainya hanya 2,5 milimol. Ini kan jadinya ini 2,5 milimol kan ya. Nah, terus nanti ini 5 milimol, Anda MRS. Nanti yang setimbang di sini, ini sisanya 2,5 milimol. Ini jadi habis. Nah, ini jadinya 2,5 milimol juga. Jadi yang garamnya itu bersisa dengan asamnya setelah pemakaian dengan basanya. Jadi kalau setengah titik ekivalen berarti volumenya setengah dari volume titik ekivalen. Sama juga nanti ini garam sama bas asamnya sama molnya. Ya, cuman harus ada pemakaian NaOH-nya berarti 25 mili. Kalau titik ekivalen kan volume NaOH-nya 50 mili agar molnya sama. Dan mol sama asam dan basanya habis. Ya, terus saya koreksi sedikit. Lagi ini, hapus. Tuh. Nah, ini Anda tinggal pakai ICE, meneruskan reaksinya C2H2
ClO2 minus, ya, karena kan garam ya, pasti dia terurai menjadi kation dan anionnya. Na tidak bereaksi, yang bereaksi adalah garamnya, ditambah H2O menghasilkan C2H2ClO2H ya. Yang mau di depan, mau di belakang terserah, yang jelas dia nambah H1 tambah OH dipakai KB. Jadi kamu bisa pakai cara 1, cara 2, dan cara 3. Jadi kamu dapat pOH, kemudian dapat pH, ya, ya. Nah, pH yang kamu dapatkan, kamu cocokkan di indikator yang digunakan misalnya ya. Kemarin tuh ada indikator dengan range pH tertentu, tinggal kamu tulis indikator apa yang digunakan. Nanti di ujian akan seperti itu, Dek. Jadi Anda melakukan titrasi, kemudian menentukan pH-nya, lalu menentukan indikator yang sesuai. Bisa juga suruh sketsa kurvanya ya kalau ada. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau yang setengah titik ekuivalen, volume NaOH yang digunakan atau bahasa yang digunakan tuh setengah dari volume titik ekuivalen. Dan pastinya basa, asam, dan garamnya berpisah. Oke, itu soal kemarin, tinggal dihitung. Ini saya rekam ya, jadi bisa Anda kerjakan di rumah untuk bisa mendapatkan hasilnya dan cocokkan dengan teman yang lain. Oke, saya lanjut ke soal-soal yang ada yang lain ya. Kelihatan ini soalnya belum? Belum, Pak, belum. Ini dia. Ini contoh soal yang terkait dengan KSP ya. Saya misalkan. Jadi pipa mengandung timbal, sering terbentuk timbal karbonat PbCO3 sebagai lapisan pasif. Ketahui KSP-nya sekian. Hitung konsentrasi kelarutannya ya. Kalau konsentrasi molar itu disebut kelarutan ionnya. Anda tulis reaksinya, misalnya dia ada 4 poin ya. Dari reaksi, kemudian KSP, kemudian Anda ke perhitungan ICE, itu Anda bisa, perhitungan, ini kan sudah ada KSP-nya, ya. Kemudian di sini Anda bisa menentukan si, ini KSP sama dengan S kuadrat ya, benarnya ya. Nah, si S-nya itu kan kelarutannya si PB kan. Nah, tinggal diakar dari 7,4 kali 10 14, Anda dapat konsentrasi PB2 plusnya. Ya, nggak usah perlu ICE kalau ini mah, karena dia langsung ke ungkapan KSP-nya ya, PB2 plus dengan CO32. Kemudian konsentrasi maksimum ion Pb2 plus yang diizinkan dalam air minum. Nah, ini biasanya dipakai pada pencemaran air ya. Air minum itu 15 mikrogram per liter misalnya untuk maksimum Pb yang ada. Apakah melebihi batas konsentrasi ini? Buktikan. Ya berarti Anda tinggal konversi kelarutan Pb-nya, PbCO3 dalam air ke gram ke mikrogram per liter. Jadi Anda kalikan dengan massa molarnya ya. Ini kan molar, molar kali massa molar kan jadi gram kan per liter. Nah, kali 10 pangkat min 6 mikrogram, Anda dapat mikrogramnya 56,4. Ternyata PB itu di batas ini
batas konsentrasi yang diizinkan telah melebihi. Ini salah satu implementasi pencemaran logam di perairan deh. Jadi kalau ada logam yang bisa mengendap, pengendapannya banyak menjadi spesies garam tertentu yang tidak larut, ya menjadi keruh, warna putih, dan itu mengandung Pb, Anda bisa tahu berapa Pb yang terlarut dalam CO3 yang dalam air biasanya. Kemudian Anda bandingkan dengan baku mutu yang ada, Anda bisa tahu ternyata konsentrasi Pb-nya melebihi batas izin ya, batas ini. Jadi ini terindikasi pencemaran. Selain Anda menggunakan secara kuantitatif menggunakan instrumen. Nah, ini Anda bisa pakai ini sebagai alternatif, tapi harus tahu garam Pb yang akan terbentuk di dalam pencemaran timbal di air minum biasanya. Nah, kemudian PbCO3 ini bagaimana kelarutannya dalam asam? Kalau dia dalam asam lebih besar atau lebih kecil? Ya tinggal Anda menambahkan H plus ya. Jadi KSP-nya nanti akan ada jadi KSP baru, KSP dalam asam. Ini Anda tambahkan H plus, H plusnya akan bereaksi dengan HCO32-. Ini yang menjadi Ka1 ya. Ka2 ya. Ka2 kan karbonat itu bisa 2 kali terionisasi. Jadi dari HCO3 minus kemudian CO3 minus. Nah, alternatifnya juga bisa seperti ini. Jadi dia menjadi H2CO3 kan H2 bisa terbentuk H2O dan CO2 ya. Ya, jadi bisa dihasilkan seperti ini ya. Kalau kita lihat ya pasti kelarutannya akan lebih besar karena kesetimbangannya kan ada konsentrasi CO3 yang berkurang menghasilkan HCO3 minus kan. Kalau kamu lihat dalam sistem ini, konsentrasi CO3 2- berkurang akibat bereaksi dengan H+, sehingga dia akan bergeser ke kanan, sehingga dia akan lebih larut lagi, karena ada kesetimbangan baru. Nah, kemudian untuk mencegah korosi pada pipa, ion fosfat sering ditambahkan pada pipa tersebut. Reaksi yang terjadi adalah ini. Ditambahkan ini jadi reaksinya kebalikannya. PbCO3 akan mengendap menjadi Pb3PO4 2 kali. Jika tetapan kesetimbangan reaksi ini adalah 2,7, berarti kesetimbangan reaksi ini adalah 2,7 kali 8. Hitung KSP-nya Pb3PO4. Nah, awal kita sudah tahu KSP PbCO3 kan? Kita sudah tahu. Nah, kemudian kita sudah tahu tetapan kesetimbangan reaksi akhirnya, yaitu 2,7 kali 10 pangkat min 8. Nah, bagaimana bisa dapat ini dari dua tetapan kesetimbangan? Jadi kita bisa hitung kesetimbangan PbCO3, ini kan KSP, ya kan? Kemudian kesetimbangan dari Pb3PO4. Ini setelah dikalkulasi ya, ini jadinya yang atas dikali 3, yang bawah sepernya. Nah, di sini Anda dapat, jadi sebenarnya mendapatkan persamaan yang di akhir. Jadi Anda uraikan dulu ini, ya. Ini dapat KSP, kemudian Anda ada uraikan juga KSP-nya si ini ya. Tapi karena ini di kanan, berarti kan seper KSP ya, jadi dibalik si PB3PO4-nya. Kan awalnya PB3PO4-nya di sini, kemudian menjadi PB2 plus dan PO4 3 minus kan. Karena dia di A kanan, berarti kebalik kan ini PB2 plus 2PO4 3 minus jadi seper KSP. Nah, di sini Anda tinggal masukkan KC sama dengan K1 dikali K2, KSP pangkat 3-nya dibagi KSP pada PB3PO4. Nah, di sini tinggal Anda kalkulasikan, Anda dapat KSP si PB3PO4 2 kalinya. Jadi kalau ini adalah gabungan antara KSP PbCO3 dengan KSP Pb3PO4 2 kali. Jadi Anda dapat KSP Pb3 PO4 2 kalinya. Ini soalnya juga biasanya diaplikasikan dalam suatu
Jadi ada PB kan, ada PbSO4, ada PbPO4, ada PbCO3. Anda di sini suruh cari KSP-nya dari tetapan kesetimbangan baru ya. Ini namanya double KSP ya, double KSP menghasilkan kesetimbangan baru. Kemudian ini dengan menggunakan reaksi pada soal D, hitung konsentrasi ion Pb dalam larutan Na3PO4. Nah, Anda di sini menggunakan KSP-nya di Pb3PO4 ya. Oh, dengan reaksi ini, reaksi D. Berarti reaksi ini, nah ini lebih sulit lagi. Ditambahkan Na3PO4. Berarti ini ion senama. Karena ada PO4 di sini. Jadi PO4 di sini menjadi mula-mula reaksi setimbang dari I inisial, konsentrasi inisial. Kemudian Anda tinggal masukkan ICE di sini sama ya, ICE. Kemudian Anda cari si Pb2 plusnya ya. Jadi di sini Anda akan dapat si konsentrasi si CO32-. Jadi Anda dapat CO32-, si 3X-nya. Kemudian nanti Anda masukkan di konsentrasi Pb di KSP Pb CO3. Nah, di sini Anda dapat menggunakan KSP si Pb CO3 tadi 7,4 dibagi konsentrasi CO32- yang berasal dari reaksi ini, reaksi D. Ya, terus Anda bandingkan dengan Pb2 plus yang diizinkan atau tidak dalam air minum. Jadi masih berhubungan dengan soal B ya. Seperti itu. Jadi ini matematik banget. Anda harus jeli pertanyaan dengan jawaban dan clue soal-soal yang diberikan. Ya, saya yakin kalau anak-anak yang kemarin di bawah 20 itu pasti nggak akan jawab ini ya. Kosong semua. Oke. eh ini apa? Oh, ini adalah elektrokimia. Terakhir aja ya. Jadi suatu sel elektrokimia disusun dari elektroda AgCl Ag dalam larutan KCl elektroda Pt dalam larutan MnO4- suasana asam. Diketahui potensial ini 0,22 volt dan 1,51 volt. Tahu nggak ini soal dari mana? Ini soal semester pendek, Dek. SC. Jadi Anda ngulang Kidas 2, terus Anda semester pendek di bulan Juli dan Agustus, soalnya begini. Nggak ngaruh ya, nggak lulus juga, udah nggak libur, terus Anda ngulang. Dan ini orang yang sudah pernah dapat E, dikasih soal begini. Tuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Kalau kalian lihat, yang katoda adalah yang lebih reduksi, yang potensi reduksinya lebih positif. Anoda yang potensi reduksinya lebih negatif. Ya, Anda tinggal tulis, kalau anoda tinggal dibalik reaksinya, katoda tetap ya, karena ini potensial dalam reaksi reduksi. Tuliskan persamaan yang setara, ya Anda tinggal setarakan, yang anoda dikali 5, ini yang katoda biasa ya, tidak dikalikan. Jadi Anda dapatkan, jumlahkan reaksinya jadi ini. Tuliskan notasi selnya. Notasi sel dari anoda ke katoda. Anodanya apa? Ag. Kan dia disusun pakai elektroda Ag kan? AgCl. Jadi dibalik jadi Ag menjadi AgCl. Kemudian reaksi yang terjadi langsung selanjutnya adalah Cl-. Baru nanti di jembatan garam. Lalu MnO4-, Mn eh, koma-koma aja semua karena semuanya adalah larutan ya. Lalu dilarutkan dengan PT ya. Jadi KCl ini sebagai jembatan garam, elektroda PT untuk MnO4- dan AgCl untuk si elektroda pada ini anoda ya. Pak, kalau misalnya ini kebalik elektrodanya, saya tulisnya AgCl Ag, nggak apa-apa. Yang penting di sini adalah Cl minus, ya. Kemudian reaksinya ini adalah
MnO4, tapi biasanya harusnya AgCl karena dia menjadi padatan ya saat di anoda. Nah, terus ada diagram sel galvani. Nah, di sini Anda tulis MnO4 minus yang menjadi larutan apa saja, Mn2 plus, Cl min. Anoda itu kutub negatif, katoda kutub positif. Elektroda PT, ini elektroda AgCl. Lebih baik sih karena ada pengendapan jadi elektrodanya AgCl. Lebih baik sih elektrodanya PT juga ya, jadi nggak usah mikirin arahnya. Jadi langsung PT di sini ya, kemudian Anda tulis Ag terus menjadi AgCl ya. Jadi anoda itu, apa notasi sel itu arah aliran elektronnya ya dari anoda ke katoda melewati jembatan garam. Posisi katoda anoda ada poin-poinnya masing-masing. Arah aliran elektron itu dari anoda ke katoda dan polaritas. Polaritas maksudnya fasanya ya. Kalau ion-ion aqueous ya pasti ada dalam larutan. Pak gambarnya harus bagus, nggak juga ya. Ya, yang penting ada poin-poin yang ada diminta untuk tunjukkan posisinya, katoda anodanya, polaritasnya atau mana yang larutan, kemudian mana aliran elektron dan tanda dengan tanda panah. Itu ada poinnya sendiri. Kemudian jika sel tersebut, nah kan kalau Anda bisa dapatkan potensial sel standarnya ya pada konsentrasi 1 molar. Nah ini kalau konsentrasinya bukan 1 molar, Anda menggunakan persamaan Nernst. Rumus ini sudah ada di depan nanti. Jadi Anda tinggal cari potensial sel standarnya. Di sini adalah positif. Kalau positif, delta G-nya negatif ya. Dia spontan dan nilai K-nya lebih besar dari 1. Itu aja prediksi Anda pastinya. Nah, terus Anda masukkan aja reaksi-reaksi yang ada. Hati-hati mana produk, mana reaktan. Tergantung dari reaksi akhir Anda. Ini produknya ada. Kemudian ada reaktannya yang banyak ya. Ada ini semua. Yang volume, ya yang ada aqueousnya ya. Yang ion-ionnya. Pangkat-pangkatnya semua Anda hitung 1,077. Tapi dia spontan. Kemudian kalau dilakukan elektrolisis ada arus dan aktu. Nah, arusnya Anda rubah dulu ke ampere nih, ya. Kemudian menitnya Anda rubah juga ke second, kemudian Anda dapat mol elektron. Nah, elektronnya di sini 5, ditanya adalah mol Mn. Jadi Anda perbandingan koefisien, ya, Anda dapat 1/5, 1 ini mol koefisiennya ini 5 kali mol elektronnya yang Anda hitung 1,24 kali 10 min 5. Anda dapat 2,49 kali 10 pangkat 6. Ya, jadi untuk soal-soal ujian yang elektrokimia yang seperti ini itu udah standar Anda untuk menghitungnya. Ada juga nanti mungkin kalau misalnya Mn-nya diendapkan. Kalau Mn-nya diendapkan ditambah OH ya, misalnya dia mengendap, nah itu biasanya apa potensialnya menurun karena kan nggak mengion kan karena konsentrasinya akan berubah ya. Jadi selama konsentrasinya akan berubah, akan ada perubahan potensial dan kandungan ionnya juga akan mempengaruhi. Seperti itu. Jadi Anda lebih baik tulis dulu reaksinya yang terjadi, kemudian kalau ditambahkan sesuatu, apakah konsentrasinya berkurang atau bertambah. Kan akan mempengaruhi di potensial sel yang tidak standar ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, silakan absen di six. Sukses ujiannya untuk nanti. Jangan lupa apa namanya menyelesaikan yang lebih mudah dulu. Kalau menurut saya yang paling mudah soal asam basa ya, sama eh, yang organik itu paling mudah, jadi bisa dilakukan dulu. Plus juga kalau ya sama elektrokimia ya, paling yang agak susah itu yang KSP. Ya, kayak KSP kan tinggal lihat mana konsentrasinya, mana yang ditambahkan, ya. Kemudian nilai K-nya berapa yang di awal atau yang harus dihitung gitu ya.
Jadi harus dicek dulu. Apalagi kalau, karena ini soal-soal yang kalian selalu di ujian atau di kuis kan harus soal-soal yang selalu dipakai di industri deh. Jadi kenapa soalnya lebih aplikatif menghitung, terutama misalnya yang seperti ini kan diizinkan minum 15 mikrogram per liter. Ini memang real. Jadi saat Anda mengambil kesimpulan apakah tercemar atau tidak, ya Anda harus hitung dulu nilai dari KSP-nya misalnya, kelarutannya gitu. Kemudian kalau dia dengan pengendapan menggunakan ion lain, kemudian dia tercemar lagi, membentuk PbPO4 3 kali, apakah masih diizinkan atau tidak, dan seperti itu. Jadi soal-soal di ujian itu rata-rata soal-soal alternatif yang dipakai untuk memecahkan masalah di industri. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses untuk ujian duanya. Dan kalau misalnya Anda harus ujian perbaikan, tetap tidak menurunkan kualitas Anda, tetap belajar untuk bahan-bahan yang dimasukkan dalam ujian. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di sini. Selamat pagi. Ini nanti saya kasih di grup ya, di Baik, EduNext. terima kasih Pak.